Tuntunan Sabda Senin 5 Juni tahun 2023. Peringatan wajib Santo Bonifasius, Uskup dan Martir. Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai 12. Ayat emas ayat 5. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami memperingati Santo Bonifasius, seorang uskup dan martir. Dia lahir pada tahun 680 di Inggris dari pasangan orang tua yang Katolik. Namanya sejak kecil ialah Winfried. Pertemuan dengan para misionaris sudah dialaminya sejak masa kecilnya. Para misionaris ini biasanya singgah di rumah mereka dan bercerita banyak tentang pengalaman mereka di seberang Laut Utara. Cerita-cerita para misionaris ini membangkitkan dalam hati Bonifasius keinginan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika meningkat dewasa, Bonifasius masuk biara di Nursling. Di biara ini, ia dididik dan dilatih untuk menjadi seorang rasul yang tangguh. Akhirnya, ia berhasil ditabiskan menjadi imam. Ia kemudian pergi ke Roma. Oleh Paus Gregorius kedua tahun 715 sampai 731, ia diterima dengan baik dan diberi nama baru Bonifasius, yang berarti yang mujur. Dari Roma, Bonifasius diutus ke tengah-tengah bangsa Jerman. Tugas perutusan yang berat dan berbahaya ini dijalankannya dengan setia. Di Jerman, Bonifasius pertama-tama pergi ke Hesse, kemudian ke Thuringia, Bavaria, dan akhirnya ke Frisia. Atas permintaan Paus Gregorius kedua, ia sekali lagi pergi ke Roma pada tahun 722, dan di sana ia ditabiskan menjadi uskup. Setelah itu, Bonifasius kembali ke Jerman sebagai utusan Sri Paus untuk melayani gereja di sana. Ia mendirikan banyak gereja dan biara, serta mengadakan pembaharuan hidup rohani umat dan para imamnya. Banyak misionaris baru, imam maupun suster didatangkan dari Inggris. Untuk tetap memelihara hidup rohaninya, Bonifasius mempergunakan beberapa minggu dalam setahun untuk beristirahat dan berdoa di kota Fulda. Kota Fulda ketika itu menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dengan cara ini, Bonifasius berkembang menjadi seorang uskup yang saleh dan suci. Pada usianya yang lanjut itu, ia sekali lagi pergi ke Frisia bersama beberapa imam untuk menerimakan sakramen Krisma. Tetapi di daerah Dokkum, ia bersama imam-imam itu diserang
segerombolan orang-orang kafir. Para imam yang bersamanya dan orang-orang Kristen di tempat itu bertekad melawan serangan itu. Tetapi Bonifasius berkata, "Anak-anakku, janganlah berperang. Hari yang sudah lama kutunggu dengan penuh kerinduan akhirnya tiba juga. Biarlah Tuhan berperang melawan mereka." Bonifasius dengan para imam yang menyertainya dalam perjalanan itu dibunuh karena imannya bersama-sama 53 orang Kristen. Peristiwa ini terjadi pada tahun 754. Bonifasius dikenal sebagai perintis pewartaan Injil di Jerman dan dihormati sebagai pelindung negeri Jerman. Santo Bonifasius juga telah menjadi inspirasi bagi kami untuk mewartakan sabda-Mu. Semoga hati dan budi kami selalu terbuka untuk menerima inspirasi iman dan perutusan dari-Mu, dan dari kehidupan keseharian kami dapat menemukan semangat misi untuk mewartakan kasih-Mu. Santo Bonifasius, doakanlah kami. Tuhan memberkati. Salam dan doa.